Saudara Samsudin ini membuat konten tersebut berharap supaya tempat pengobatan dia di Blitar itu tambah laris, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlihat di beberapa media berita di YouTube, Instagram, TikTok, Samsudin ditampilkan dengan kondisi sudah memakai baju tahanan Polda Jatim. Dan juga bahkan terlihat ada 2 orang lainnya yang ditangkap oleh pihak kepolisian karena dianggap membantu pihak Samsudin dalam melancarkan aksinya membuat video-video hoax adanya aliran sesat bertukar pasangan. Pihak kepolisian juga sudah membeberkan alasan mengapa Samsudin membuat video aliran sesat settingan itu. Ya, salah satu alasannya yang kita bisa dengarkan dari pihak kepolisian, katanya Samsudin ingin kembali meramaikan pengobatannya, ingin kembali membuat pengobatannya laris sehingga dia buat video-video settingan semacam itu. Coba kita simak ya keterangan dari pihak kepolisian. Jadi kami sampaikan di sini ada 2 hal yang menjadi informasi perlu kami sampaikan kepada rekan-rekan sekalian. Yang pertama bahwa ada penambahan 2 tersangka baru terkait dengan konten saudara Samsudin. Yang pertama adalah kameramen atas nama inisial FB. Kemudian yang satu lagi adalah editing. 2 orang ditangkap juga ya, kameramen dan editor. Sayang sekali ya, saya lihat itu kayaknya masih muda tuh kameramen dan editornya. Di usia yang masih muda terjerat hukum karena ikut-ikut dengan Samsudin. Sayang sekali, perjalanannya masih panjang. Dengan skill editing, dengan skill kameramen harusnya dia bisa sukses. Kemungkinan bisa sukses di masa depan, tapi berakhir di penjara karena ikut-ikutan dengan Samsudin. Makanya hati-hati ya, kita simak lagi. Video editing ya, editor videonya atas nama FK ya. Kemudian satu hal lagi yang perlu kami sampaikan bahwa selain saudara Samsudin ini bertujuan untuk menaikkan subscribernya, juga saudara Samsudin ini membuat konten tersebut berharap supaya tempat pengobatan dia di Blitar itu tambah laris, ya. Pengobatan tradisional yang bersangkutan itu tambah laris, tambah laku, diminati banyak orang. Nah, jelaskan alasan Samsudin bikin video aliran sesat settingan itu biar kontennya semakin ramai, subscribernya semakin banyak, pendapatan AdSense-nya semakin banyak tentunya kalau ramai videonya, dan tujuan lainnya agar pengobatannya kembali laris. Ya, mungkin setelah digerebek oleh pesulap merah, dibongkar trik-trik sulapnya, akhirnya pasien-pasiennya banyak yang kabur ya. Sehingga Samsudin kembali membuat sensasi dengan membuat video settingan ya, aliran sesat gitu, tapi berujung alhamdulillah di penjara juga tuh dia. Kita simak lagi video keterangan dari pihak kepolisian. Jadi ada 2 hal itu rekan-rekan yang perlu kami sampaikan. Selanjutnya kalau ada yang pertanyaan silakan. Dan untuk pemeriksaan ahli agama seperti apa nih? Sementara ahli agama belum kita periksa ya. Yang sudah kita periksa ini adalah ahli pidana ya. Ahli sosiologi bahasa ya. Nanti yang ahli agama dan yang lain akan nyusul ya. Artinya penerapan pasal masih undang-undang ITE sama dengan? Ya masih itu sementara ya. Nanti akan kami sampaikan kalau memang sudah ada perkembangan dari tim penyidik kami. Jadi yang masih berjalan kasusnya itu pasal ITE-nya. Jadi penistaan agamanya belum diproses. Kemungkinan nanti terkena pasal berlapis ya, undang-undang ITE dan undang-undang penistaan agama. Ini dia Samsudinnya ya, ketika sudah dalam keadaan diborgol dan memakai baju tahanan. Ya sempatnya juga dia begini ya. Assalamualaikum Gus. Pelan-pelan. Ini yang saya bilang kameramennya dan editor videonya ya. Kelihatan ini masih remaja ya. Sayang sekali masa depannya terhenti di penjara karena ikut Samsudin ya. Mau gimana lagi, semuanya sudah terjadi. Apapun itu ya harus dipertanggungjawabkan. Iya, suruh Pak Polisi soalnya. Ada yang mau disampaikan? Saya ridho dan saya ikhlas dengan apapun yang Allah berikan terhadap saya.
Saya ridho dan saya ikhlas katanya. Ya gimana nggak ridho, orang sudah kejadian gitu ya. Kalau ini memang yang terbaik, saya ridho karena ingin mendapatkan ridho Allah. Inilah yang terbaik untuk Samsudin. Semoga dengan di penjara ini dia bisa sadar ya. Saya senang di penjara. Senang di penjara. Rasanya gue senang. Gimana? Karena ini sudah menjadi takdir Allah. Ini sudah menjadi ketentuan Allah, maka saya ridho dengan apapun yang Allah berikan terhadap saya. Gak ada penyesalan, Mas? Penyesalan untuk hal yang buruk mungkin ya. Kalau kita yakin itu dakwah, nggak ada suatu hal yang kita sesali. Dakwah yang gimana ya, Gus? Permisi. Oke, itu tadi videonya. Jadi Samsudin itu demi kepentingan pribadinya seperti subscriber, views, dan juga kembali ingin pengobatannya laris, Samsudin rela memfitnah saudara sesama muslimnya sendiri dengan membuat video aliran sesat settingan seolah-olah itu adalah ajarannya Salafi yang mereka sebut-sebut sebagai Wahabi. Settingannya itu bukan main ngawur banget ya, karena di dalam konten settingan tersebut seolah-olah ajaran Salafi itu boleh bertukar pasangan suami istri untuk berzina. Nauzubillahi min zalik. Gak ada Salafi yang seperti itu. Dan juga seolah-olah istri itu boleh digilir oleh teman-temannya yang penting suka sama suka. Di sini bebas ya, ngaji siapa aja juga boleh gitu. Dari aturan kita juga gitu, bisa sama misalnya apa? Lain jenis juga bisa di sini gitu ya. Bisa dibebaskan gitu. Kalau misalnya biarkan kita, kalau misalnya senang pada senang, biarpun bukan suami istri, bebas. Suka sama suka ya. Jadi suka sama suka. Gitu. Masalah ada misalnya mau tukar pasangan pun boleh di sini. Yang penting suka sama suka. Gitu. Ini tuker-tukeran. Ya boleh. Sekarang juga boleh kalau sama-sama suka. Udah berapa tahun jadi Untuk ada kiai. Berarti kalau ngaji di sini boleh? Istrinya ganti-gantian. Ya sama seperti itu. Yang penting sama-sama suka aja. Begitu fitnah kejinya Samsudin ya. Dan akhirnya sekarang sudah ditangkap, editornya ditangkap, kameramennya ditangkap, Samsudinnya juga sudah ditangkap. Kalau kita lihat faktanya, ajaran sesat yang memperbolehkan tukar-tukar pasangan, adanya nikah mut'ah gitu ya, kawin kontrak, itu sebenarnya bukan dari orang-orang yang bermanhaj salaf. Yang kita tahu hal-hal seperti itu adanya di Syiah. Dan orang-orang Salafi lah yang paling tegas menentang Syiah. Teman-teman bisa cari jejak digital, tidak ada satupun ustadz-ustadz salaf, ulama-ulama Salafi yang memuji-muji kaum Syiah. Nggak ada. Ini saya cerita sedikit ya. Sebenarnya ini sudah pernah saya ceritakan di video-video yang lalu ya, di konten-konten yang lalu, bahwa saya dahulu itu juga beranggapan bahwa Salafi itu adalah kelompok aliran sesat yang intinya adalah teroris, radikalisme, pemecah belah umat. Dulu saya juga beranggapan begitu karena memang doktrin itu yang saya dapatkan dari orang-orang yang menjelaskan ke saya. Tapi karena rasa penasaran saya cari tahu sendiri. Berawal dari lihat di YouTube kajian-kajian Salafi ya, ustadz-ustadz Salafi. Setelah itu saya lihat juga di website-websitenya. Justru saya menemukan hal yang sangat luar biasa. Mereka, orang-orang Salafi itu sangat ketat sekali terhadap amalia-amalia. Tidak mau melenceng dari Al-Quran dan Sunnah. Tidak cukup sampai di situ ya. Tidak cukup hanya sekedar melihat di YouTube dan di website-websitenya saja. Saya semakin penasaran, saya datang di kajiannya. Sholat berjamaah bersama orang-orang Salafi. Hingga sampai akhirnya saya menemukan satu kesimpulan. Ternyata misi terbesarnya orang-orang Salafi itu satu, yaitu menegakkan tauhid. Itu misinya. Begitu mulia sekali misinya kan. Dari situlah saya paham bahwa ternyata selama ini orang-orang Salafi itu dituduh yang buruk-buruk, di framing yang buruk-buruk. Dan bisa jadi yang framing buruk itu ya kelompok Syiah, karena kelompok yang paling menentang Salafi ya Syiah, teman-teman. Jadi saran saya, teman-teman kalau mau tahu ya tentang ajaran Salafi, coba hadir deh di kajian-kajian sunnah, kajian-kajian Salafi. Nanti teman-teman akan temukan sendiri, akan simak secara langsung bahwa apa yang disampaikan di kajian-kajian salaf, qala Allah, qala Rasul. Dan itu sangat mulia sekali. Bukankah hidup kita
kita ingin dipenuhi dengan Al-Quran dan Sunnah, bahkan mati kita pun dimakamkan dengan prosesi yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, bukan ajaran yang ditambah-tambah, dikarang-karang sendiri. Ya, semoga semakin banyak yang sadar ya dengan fitnah-fitnah yang beredar ini. Berhati-hatilah. Ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.